Traders, kembali lagi di konten kali ini dengan saya Felix Konel Japasya. Tentunya dengan tim-tim yang hebat selama ini. Ada Kak Gina selaku Head Director, ada Kak Piu, sama ada Kak Arif. Beliau-beliau adalah yang mensukseskan konten-konten kita di Interliners, baik itu YouTube, Instagram, maupun TikTok. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan kali ini nih. Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang dapat dipertimbangkan atau harus dipertimbangkan dalam menganalisis atau membaca arah market emas atau dengan kode XAU-USD. Nah, yang pertama yaitu memahami kondisi suatu negara. Tentunya kita sangat memperhatikan atau mengamati bagaimana kondisi suatu negara, khususnya XAU-USD, yang dimana XAU adalah merupakan kode untuk emas, USD adalah untuk currency dari dolar Amerika atau US dollar. Yang pasti atau pastinya kita melihat atau memantau terus bagaimana perkembangan ekonomi dari Amerika itu sendiri, karena pertumbuhan atau kondisi ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri sangat mempengaruhi pergerakan dari emasnya itu sendiri atau XAUUSD. Jadi kita harus mempertimbangkan tuh bagaimana kondisi dari Amerika saat ini. Nah, yang kedua bisa terjadi dari faktor geopolitik. Geopolitik itu seperti apa? Misalkan contohnya itu adanya president elections atau pemilihan presiden di Amerika Serikat. Bisa juga dampak dari perang Rusia-Ukraina yang kemarin yang terjadi di awal tahun 2021. Nah, itu cukup berdampak kepada kestabilan ekonomi global sih lebih tepatnya. Tapi Amerika sebagai pusatnya ekonomi dunia itu cukup berdampak dengan adanya perang tersebut dan hal-hal lainnya untuk geopolitik. Nah, itu sangat cukup berdampak tuh. Jadi kita harus memperhatikan berita-berita yang ada di Amerika dari sisi politik. Nah, yang ketiga yaitu adalah tingkat suku bunga dari bank sentral atau The Fed. Bisa kita lihat setahun terakhir The Fed menaikkan beberapa kali suku bunga demi menstabilkan ekonomi mereka, khususnya yaitu menurunkan angka inflasi yang terjadi di negara mereka atau Amerika Serikat. Bisa kita lihat Amerika menyentuh inflasi tertinggi dari dalam beberapa tahun terakhir yaitu 9.1%, dan sekarang mungkin sudah turun ke angka 7,1% mungkin ya, dan itu dinaikkan terus-menerus oleh The Fed dengan tujuan itu. Nah, semakin tinggi suku bunga, itu semakin tinggi permintaan akan mata uang negara tersebut. Jadi ini menjadi sebuah strategi dari suatu negara itu tersebut lah, atau semakin ingin mengundang investor lah. Seperti itu. Nah, dampak dari kenaikan suku bunga ini kepada emas atau low market yang kita transaksikan adalah harganya menjadi turun, karena otomatis dengan menaikkan suku bunga dolar mereka, nilai currency-nya itu menjadi naik, dan dampak kepada emas yaitu turun. Seperti yang sudah dibahas di konten-konten sebelumnya, bahwa per XAUUSD yaitu emas melawan dolar. Jadi kalau dolarnya menguat, otomatis goldnya akan mengalami penurunan. Begitu sebaliknya, jika dolarnya melemah, gold akan mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, maka dari itu kan sudah banyak tuh pihak-pihak besar yang ikut serta dalam pergerakan harga pasar tuh, dari mulai ekonomi negara itu sendiri, dari mulai geopolitik, dari mulai kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral. Kita yang pasti dalam melakukan transaksi nggak bisa tuh ngelawan arus tuh. Jadi kita cuma ngikutin aja, follow your trend lah ibaratnya. Dimana arah market tuh mau kemana sebenarnya, kita pantau, kita ikutin. Jangan yang terjadi di Amerika seperti apa, kita dalam bertransaksi malah melawan arusnya gitu loh, malah melawan arahnya. Kecuali kita memang menjadi pihak-pihak besar gitu loh, karena kita di sini bertransaksi we are against the world gitu, we against the country. Kita melawan negara-negara tersebut. Jadi kita mengikuti aja bagaimana arusnya tuh mau kemana, dalam marketnya tuh mau kemana, analisisnya itu mau kemana, kita ikutin. Itulah gunanya analisis seperti itu. Dan jangan lupa di samping itu mungkin masuknya ke analisis fundamental ya.
dari hal-hal tersebut, memprediksinya itu kemana, lebih ke jangka panjang mungkin. Kita perlu perhatikan di bawah market berupa grafik, ada yang namanya analisis teknikal juga kita harus pantau tuh, harus pantau pergerakannya seperti apa, resistance-nya di mana, supportnya di mana, dan itu setiap hari kita informasikan dalam bentuk sinyal resistance di mana bisa dilihat di sini nih mungkin ya, nanti bisa ditaruh di sini, titik tengahnya di mana, pivotnya di mana, resistance-nya di mana, supportnya di mana, area-area critical area yang bisa kita entry position itu di mana, itu bisa kita lihat. Nah, bisa juga untuk dari persepsi kalian nih para liners jika kalian mempunyai analisis sendiri. Tapi di balik itu tetap kita harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di luar, khususnya kalau XAUSD ini pasti Amerika yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya gitu kan. Apa sih yang terjadi di Amerika? Apa sih dampaknya? Nanti jam berapa rilisnya? Terus dampak kedepannya itu seperti apa? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis atau membaca arah market XAUUSD. Nah, bagi kalian yang ingin update pengen tahu berita-berita yang terjadi di Amerika, Amerika sih sebenarnya lebih ke global juga. Semuanya ada informasi, ada website-website yang bisa kalian lihat, bisa kalian cek dulu. Di sini ada Forex Factory, ada investing.com, di situ ada aplikasinya juga, ada Bloomberg, ada juga kalau pengen ngikutin khususnya dari suku bunga atau Amerika atau The Fed juga ada linknya nih, bisa kalian cek semuanya di link-link ini. Sekian dari saya Ferix Cornelia Pasha untuk konten kali ini. Semoga kita tetap bertemu di konten-konten selanjutnya. Tetap smart dalam melakukan transaksi di market. See you on the next video.